Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi bu. Apa kabar
Menggunakan berapa? Indra mata. Ibu mau tanya, tadi kan kita melihat pakai indra apa? Jadi kalau misalnya kita berada di ruangan gelap, kita bisa melihat nggak? Nggak. Kalau kita berada di ruangan terang, bisa melihat nggak? Iya. Oke. Mau tahu nggak jawabannya gimana? Kalau kita berada di ruangan terang dan di ruangan gelap? Oke, mau tahu? Melihat berdasarkan cahaya. Mengapa kita bisa melihat? Coba ibu yang baca ya. Ketika kalian sedang bermain di halaman, mata kalian ditutup kain dan harus mencari keluarga kalian. Kalian tidak bisa. Apakah kalian dapat melihat? Tidak. Mata kita ditutup, kita bisa melihat nggak? Tidak. Ketika mata kita ditutup, apa yang terlihat? Kalian tidak bisa melihat karena gelap. Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita belajar. Kalian ya. Bagian keluar mata mana aja sih Bu? Kalian ya. Yang pertama itu pupil. Nih, pupil. Ini sekarang bola mata yang hitam. Pupil. Apa Bu fungsinya? Bagian tengah mata tempat masuknya cahaya ke mata itu pupil kan? Terus bulu mata. Bulu mata melindungi mata dari benda asing seperti debu dan kotoran. Itu fungsinya. Bulu mata itu kalau kita masuk debu itu yang melindungi bulu mata. Selanjutnya iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Iris mata bola mata lebih besar hitam itu melindungi cahaya yang masuk ke mata. Jadi cahaya yang berlebihan ini seperti ini kan cahaya berlebihan yang fokus kan? Yang melindungi itu iris. Iris mana iris Bu nih? Bagian mata yang hitam. Nah, punya kan? Coba kalau kan kita bisa melihat mata sendiri, lihat mata pupil mata temannya. Tuh ada yang bagian mana hitamnya, kelihatan? Ya, alis melindungi mata dari air dan keringat agar tidak masuk ke mata. Ini alis kita. Punya alis kan? Alis ini, kalau misalnya kita nggak ada alis, ini air keringat kita nggak bisa jatuh ke mata. Jadinya pedih kan? Kalau keringat masuk mata pedih kan? Sklera, otot-otot yang membuat mata bergerak, berfungsi melindungi bagian dalam mata. Sklera di mana Bu? Yang paling besar, putih. Terus lipatan mata berfungsi membasah bagian depan mata dengan air mata ketika berkedip. Nih, yang disebut dengan lipatan mah. Oke, selanjutnya bagian mata dalam dan fungsinya. Ini yang ibu bilang tadi. Kalau di dalam mata kan kita nggak bisa melihat kan? Di mana bentuknya kan? Nih, bagian mata dalam dan fungsinya. Yang pertama yaitu kornea. Gimana sih Bu kornea itu? Fungsinya selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Ini di paling depan kita nggak kelihatan, karena dia di dalam. Terus retina, selaput yang terletak paling belakang. Retina berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saat mata. Tuh, retina fungsinya. Retina tuh saraf mata yang ada di dalam mata kita. Mata kita ini kan di dalamnya ada sarafnya ya. Tuh. Terus saraf mata berfungsi meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina dan menghubungkan ke bagian otak. Otak kemudian menerjemahkan
Pupil kita peka terhadap cahaya. Nih, pupil mata kita peka terhadap cahaya. Misalnya ibu nih kan, peka mata ibu terhadap cahaya yang ditimbulkan dari infokus. Kan cahaya terang kali itu. Jadi kan mata ibu silau ya, kalau kita bilangnya bahasanya silau ya. Tuh, jadi kan itu mata kita peka. Ketika kita berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Itu yang ibu bilang tadi, kalau di tempat gelap kita tidak bisa melihat. Karena pupil kita membesar. Ketika berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita di tempat yang normal ini yang banyak cahayanya, pupil kita akan mengecil seperti biasanya normal. Gitu ya. Lensa mata. Ketika melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan menebal dan menipis. Terlalu sering melihat benda dekat atau jauh dapat membuat mata lelah. Lensa mata akan menebal ketika melihat benda dekat, begitu sebaliknya lensa mata akan menipis. Yang pertama yaitu benda memantulkan cahaya ke arah mata. Misalnya, ibu kan melihat ke sini. Jadi bendanya itu nih, layar proyektornya itu memantulkan cahaya ke arah mata kita. Dan cahaya masuk ke dalam kornea melalui pupil, kemudian cahaya dibelokkan. Lensa mata mengarahkan cahaya ke retina sehingga bayangan benda jatuh di retina. Bayangan ditangkap retina berbentuk nyata, terbalik dan diperkecil. Saraf mata menyampaikan sinyal bayangan dari retina menuju otak. Selanjutnya, otak merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima sehingga kita bisa melihat benda. Itu yang ibu katakan tadi. Kita melihat, terus sinyal otak, itu sinyalnya mengirim ke otak kita. Jadi kita bisa menerjemahkan apa yang kita lihat. Misalnya, ibu bilang, ini gambar apa? Nah, berarti itu mengirim dari mata ke otak. Otak bilang, ini gambar bunga. Jadi udah paham? Nah, dari mata dikirim sinyalnya ke otak untuk kita bisa mengucapkan apa yang kita lihat. Jadi udah paham sampai sini? Udah. Skema proses melihat ini. Mana bu nih yang lebih jelasnya? Benda memantulkan cahaya ke mata. Nih. Misalnya kan daun, kita lihatnya gambar pohon ya. Nih. Gambar pohon kan? Fokus tujuan kita ke gambar pohon. Yang pertama benda memantulkan cahaya ke mata. Di sini. Terus yang kedua, cahaya masuk ke dalam ke kornea melalui pupil. Nih, ikan. Selanjutnya, lensa mata mengarahkan cahaya ke retina. Ya, bayangan ditangkap retina berbentuk nyata, terbalik dan diperkecil. Nih, kirim sinyalnya. Terima, sinyal bayangan diteruskan menuju otak ke saraf mata. Yang ibu bilang tadi. Bayangan kita melihat, terus dikirimkan saraf mata itu mengirimkan sinyal. Terus yang keenam, gambar yang diterjemahkan ke otak. Itu tadi udah kita lihat gambar, saraf mata mengirim sinyal. Oke, jadi udah paham? Kita akan melihat. Jadi kita akan melihat bentuk mata dalam bentuk gambar 3 dimensi. 3 dimensi. Bisa digeser dari atas, kanan, kiri, belakang, depan, bawah. Itu yang pertama ada kornea. Kita baca sama-sama. Kornea adalah satu organ yang bagian yang mana bu? Nih, kornea itu yang di bagian depan tuh. Ini kornea. Ya. Terusnya yang kedua.
berfungsi menekan celah tekan masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Yang tadi pupil kita udah melihat dari luar ya. Ini dari bagian dalamnya. Oke? Yang keempat tadi baru lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak di belakang iris. Nih, makanya kan di belakang dia. 1, 2, 3, 4 ya. Belakang iris fungsi lensa mata ialah mengatur fokus cahaya yang masuk dan memantulkan ke retina. Selanjutnya ada retina. Kita bisa lihat retina. Retina adalah selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsangan cahaya. Retina berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf. Tuh, fungsi dari retina. Ini Bu, retina nih bagiannya. Kelihatan nggak? Nih, bisa digeser dong. Inilah mata bagian dalam mata kita. Terus, yang keenam, saraf. Ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal bayangan yang diterima oleh retina, termasuk warna ke bagian khusus di otak. Kemana Ibu bilang tadi? Saraf mata mengirim sinyal ke otak. Jadi kita bisa tahu ini warna apa? Ini warna apa? Itu yang melakukannya siapa yang mengerjakannya? Saraf mata. Mana tuh saraf mata tuh? Dia di dalam. Di dalam kita nggak kelihatan ya saraf mata. Tapi kita bisa lihat kan yang kayak gimana sih Bu bentuk saraf mata? Inilah bentuk dari saraf mata. Dia di dalam. Bentuk pipi dia di dalam. Kelihatan ya? Inilah saraf-saraf mata nih yang menghubungkan. Tuh, ada yang garis-garis merah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini saraf-saraf mata. Ini tadi apa? Retina. Ini apa? Saraf. Ini pupil. Dan yang pertama kornea. Nih, ini dari depan nih kan bagian mata kita nih. Bagian yang hitam di tengah bagian dari depan. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Tuh, bisa kita geser. Tuh, gimana hayo. Tuh, penasaran nggak? Ini bisa kalian lihat dari bangku kalian.
Pokoknya 2 orang per kelompoknya maju ke depan. 1, udah, kelompok 3, mati. Udah. Kita mau melakukan pengamatan dulu. Kakak, ngelihat mata fotonya di ruangan terang nih, pertama di ruangan terang dulu. Di ruangan sini. Lihat pupil mata dulunya. Coba lihat. Nanti udah lihat apa hasilnya catat. Ketika dia di tempat terang, di mana? Di tempat yang gelap gimana? Tempat gelap nanti ibu kasih ya sama pipet. Itu nanti tulis ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 jawab ketika tadi tempat gelap apa dia? Tempat terang gimana ya? Kelompok 3. Kelompok 4. Tempat di dalam gimana? Tempat di dalam gimana? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Jawabannya benar. Ayo belajar lagi ya. Jawabannya ada, mulai dulu. Jadi benar jawaban dari kelompok 2. LKPD-nya tadi udah selesai belum? Oke, setiap perwakilan kelompok 1 orang bawa hasil LKPD-nya ke depan untuk dipresentasikan. Oke, kita cek jawabannya. Kelompok 1. Fungsi dari pupil. Apa jawabannya? Benar nggak jawabannya? Benar. Oke. Terus bulu mata. Baca bacangan dari tempat menyaringnya debu. Oke. Terus alis. Ya, benar nggak? Benar. Terus iris. Kedua. Oke, oke. Dari pupil. Benar nggak? Benar. Lalu bulu mata. Ada